소개. 경찰대 29기 하윤주, 코드네임 꽃돼지. 그래 임마. 저 반장님, 하마는 머리를 쓰는 겁니다. 이곳을 중심으로 잠복을 한다면 오케이. Orang yang diam saat diremehkan bukan berarti mereka ini bodoh. Seperti mbak-mbak ini, walaupun dia detektif baru dan sering dianggap sebelah mata, namun otaknya ini bisa mengingat ratusan kejadian. Dan berkat kemampuan ingatannya ini, dia berhasil memecahkan kasus paling sulit untuk dipecahkan. Seperti apa filmnya? Inilah dia, Cold Ace. Di awal film kita disuguhkan dengan pemandangan kereta bawah tanah yang melaju kencang. Di dalamnya terdapat Ha Yeon-ju, seorang wanita muda yang tengah dalam misi rahasia untuk mengintai seorang pria tua yang identitasnya dirahasiakan. Sementara itu, sosok pria tinggi bernama James tampak sibuk berbicara di telepon sambil melewati Yeon-ju. Namun Yeon-ju tetap tidak menggubrisnya dan fokus kepada targetnya itu. Setelah turun dari kereta, Yeon-ju terus mengikuti pria tua itu hingga mereka tiba di sebuah restoran. Di sisi lain, James yang terlihat mencurigakan menuju ke area parkir sebuah gedung. Di parkiran itu, James mencari waktu yang tepat ketika sinar matahari menyilaukan CCTV. Dalam keadaan CCTV yang tak mampu melihat jelas, James berhasil membobol sebuah mobil. Ia tampak menyelipkan sesuatu ke dalam mobil itu lalu segera naik ke atas gedung. Dari sanalah dia bisa mengamati gedung bank yang terletak persis di depannya. Sedangkan di bawah tampak pula orang-orang yang sepertinya menerima instruksi dari James. Mereka mengendarai mobil yang berisi senjata dan bersiap untuk aksi berikutnya. James ini ternyata sedang merencanakan perampokan bank. Bom yang dia letakkan dalam mobil itu dirancang untuk mengalihkan perhatian polisi. Tepat pada pukul 4, bom itu meledak dan aksi perampokan pun dimulai. Melalui arahannya, perampok itu berlangsung dengan cepat dan efisien, tanpa meninggalkan bukti apapun. Mereka hanya memiliki waktu 1 menit untuk melarikan diri sebelum polisi tiba di lokasi. Saat polisi mulai mendekat, mereka pun bergegas bersiap untuk pergi. 예상 도착 시간 1분. 야, 늦었대. 다 됐어. Namun, satu di antara mereka masih sibuk mengumpulkan barang berharga lainnya. Dan ini membuat mereka keluar dari lokasi itu sedikit tertunda. Akibat kejadian itu, para perampok tertangkap basah oleh polisi dan berhasil mengejar mobil mereka. Kejar-kejaran pun terjadi di jalan raya. Tetapi, seorang pria gendut yang mengendarai truk besar dengan sengaja menabrakkan kendaraannya untuk memblokir jalan. Sehingga memberikan kesempatan bagi para perampok untuk melarikan diri. Dan aksi perampokan itu akhirnya berhasil. Adegan berpindah kembali ke rumah makan tempat Yeon-ju mengamati seorang pria tua yang diketahui adalah Detektif Hwang. Merasa terus diperhatikan, Detektif Hwang kemudian mendekati Yeon-ju. Saat dia hendak bertanya, Yeon-ju langsung bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun, Detektif Hwang berhasil menghalanginya dan menanyakan alasan Yeon-ju mengikutinya. Ketika sadar telah ketahuan, Yeon-ju mencoba memberikan perlawanan. Detektif Hwang pun mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya adalah instruktur yang sedang menyamar untuk kelas khusus. 들켜서 5점, 대처 실패 4점. 지금 그 멍청한 표정. 특수범죄과 감시반 반장 황상준. Jadi sebenarnya Yeon-ju sedang menjalani sebuah ujian untuk diterima dalam unit detektif rahasia. Detektif Hwang lalu meminta Yeon-ju untuk menjelaskan seluruh kejadian yang dia amati selama pengintaian. Yeon-ju kemudian menjelaskan dengan detail segala yang dia perhatikan, mulai dari kejadian-kejadian di kereta hingga hal-hal yang tampak tidak penting, di mana dia mampu mengingat semuanya dengan baik. Namun ada satu hal yang membuat Yeon-ju berpikir keras, yakni mengenai koran yang dijatuhkan oleh Detektif Hwang. Dia masih belum bisa mengingat siapa yang mengambilnya. Detektif Hwang kemudian menyuruh Yeon-ju untuk menutup matanya dan menggali lebih dalam ingatannya.
Dengan instruksi ini, Yeonju perlahan-lahan dapat mengingat orang yang mengambil koran itu. 20대 중반 남성 호남형, 청바지, 회색 배낭. Detektif Wang berkata bahwa dia membutuhkan seseorang yang sangat penuh perhatian dan tidak melewatkan satupun detailnya, bahkan yang tampaknya kecil sekalipun. Setelah pertemuan itu, Detektif Wang meninggalkan Yeonju bersama sebuah catatan yang menyatakan Yeonju telah berhasil diterima di unit khusus. Malam itu, James mengumpulkan para anggotanya karena ada satu dari mereka yang nyaris merusak rencana perampokan. Untuk memberikan pelajaran, James menghukumnya dengan menghajar serta mengikat orang itu, lalu menaruhnya ke dalam mobil dan membakarnya. James menegaskan bahwa mereka yang menghambat aksi mereka akan dimusnahkan. Melihat ini, anggota lainnya segera meminta maaf dan berjanji akan memenuhi segala yang diinginkan James untuk menghindari hukuman yang sama. Adegan kemudian bergeser ke kantor polisi, di mana dilaporkan sebuah peristiwa perampokan di sebuah bank yang juga disertai oleh sebuah ledakan di area basement. Tim kepolisian berupaya keras untuk mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Selama penyelidikan, polisi mulai menemukan seorang pria dengan postur tubuh yang besar yang kemudian mereka juluki Kudanil. Karena perannya ini hanyalah menghalangi CCTV dengan truk. Yeonju yang baru saja menjadi anggota dari sebuah unit khusus memasuki sebuah mall. Ternyata unit spesial ini bermarkas di lantai atas gedung itu. Di sana, Yeonju mulai berkenalan dengan anggota lain yang unik karena mereka hanya menggunakan nama sandi berdasarkan nama hewan, bukanlah nama asli. Di antara mereka ada monyet, ular berbisa, tikus tanah, burung beo, ayam, tupai, dan Yeonju sendiri mendapatkan nama panggilan si babi imut. 29기 하윤주, 코드네임 꽃돼지. Tanpa berlama-lama, mereka mengadakan briefing singkat sebagai persiapan untuk misi mendatang, yaitu menangkap si Kudanil. Unit itu langsung meluncur ke lapangan untuk menjalankan tugas berdasarkan intelijen yang telah dikumpulkan. Dipimpin oleh Direktur Lee, mereka menyusup ke dalam keramaian sebagai orang-orang biasa. Tapi sampai malam berlalu, petunjuk tentang si Kudanil ini masih belum ditemukan. Nah, selama mereka istirahat, Yeonju ini malah lupa memutus sambungan komunikasi saat pergi ke toilet. Dan ini membuat anggota lainnya tertawa mendengarnya saat sedang boker. 미친 거 아니야? 꽃돼지 잘 들리나? 예, 말씀하십시오. Di sisi lain, James akan beraksi melakukan perampokan lagi. Dia pergi ke sebuah Indomaret dan kemudian masuk ke sebuah ruangan terpisah di dalamnya. Di ruangan itu, James sedang membuat rencana dengan teliti. Dia membuat strategi untuk misi pencurian yang sangat rapi. Selesai membuat rencana, James bergerak cepat menuju ke atap gedung target. Dia memulai aksinya dengan memutus aliran listrik gedung untuk memperlancar misi pencurian yang akan dia lakukan. Anak buah James ini berhasil mengamankan dokumen penting yang mereka incar. Begitu aksi selesai dan listrik bangunan kembali normal, mereka dengan cepat mengambil barang curian itu dan bersiap untuk pergi. Meski suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, mereka ternyata berhasil menghindar tanpa terdeteksi. Namun dalam pelarian, James menyadari ada seseorang yang memperhatikan mereka dari gedung seberang. Khawatir akan identitas dan aksi mereka yang terancam, James memutuskan untuk menghadapi orang itu. Dia pun turun menemui orang itu di apartemen dan langsung membunuhnya. Sekarang kita kembali ke para agen khusus. Saat itu, di depan mobil yang diparkir, Detektif Wang melihat seorang pemuda yang sedang dikebuli oleh sekelompok orang. Yeonju yang sebetulnya baru saja keluar dari toilet mendengar ada suara meminta tolong dan langsung ingin membantunya. 417비 고철상 301 상황 한행범으로. Namun, Detektif Wang segera melarangnya karena mereka perlu menjaga rahasia identitas mereka.
Meskipun telah dilarang, Yeonju tetap nekat untuk menolongnya. Pada awalnya, para penjahat itu meremehkan Yeonju, tetapi tak lama kemudian dengan cepat mereka berhasil dibuat tidak berdaya olehnya. Setelah kejadian itu, Detektif Hwang langsung menegur Yeonju karena telah bertindak tanpa memikirkan aturan sebagai agen. Detektif Hwang menyampaikan bahwa jika Yeonju tidak bisa mengikuti aturan, dia akan dikeluarkan dari tim ini. Lalu terlihat James pergi bertemu dengan seorang pria tua yang selalu memberinya misi. James mengatakan bahwa dia tidak mau menerima misi yang sudah diberi kepadanya. Pria itu cuma diam sambil terlihat berbicara di telepon. Setelah James meninggalkannya, dia masuk ke dalam mobil. Tapi di dalam mobil sudah ada orang lain yang langsung menyerangnya. James bertahan dan sampai akhirnya dia sengaja membuat mobilnya tabrakan untuk mengalahkan orang itu. Setelah menang, James kembali lagi ke pria itu dan mengambil misi itu. James juga mengatakan jika misi ini menjadi tugas terakhir yang dia kerjakan. Kemudian dia meninggalkannya. Setelah sampai di rumah, James ternyata sudah mempunyai rencana untuk kabur dari negaranya. Dia ingin lepas dari kelompok mafia itu. James bahkan sudah siap-siap dengan memesan paspor palsu agar dia bisa meninggalkan Korea dan memulai hidup baru. Pada keesokan harinya, Detektif Hwang dan timnya sudah bersiap untuk misi mereka. Yeonju yang datang terlambat langsung meminta maaf. Dia menjelaskan semalam dia telah lembur untuk mempelajari setiap sudut kota. Usahanya membuahkan hasil dan menemukan beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh CCTV. Mendengar hal ini, Detektif Hwang terkesan dengan kerja keras Yeonju dan berterima kasih atas temuannya ini. Tim pun cepat-cepat merencanakan tindakan selanjutnya. Yeonju kini juga diikut sertakan dalam tugas lapangan. Meski baru pertama kali, Yeonju mendapatkan dukungan penuh dari tim. Saat sedang beraksi, Yeonju mencurigai seseorang yang mirip dengan target mereka, yaitu si Koo Daniel. Namun untuk memastikan identitas orang itu, timnya harus mendekat dari berbagai sisi tanpa terdeteksi. Salah satu anggota tim bahkan menyamar sebagai kasir minimarket. Hal itu dilakukan demi mendapatkan informasi dari jarak dekat dengan orang yang sedang berbelanja. 전자레인지에 데워드시면 진짜 맛있는데. 해보세요. Dengan upaya tim yang cermat dan koordinasi yang baik, mereka akhirnya berhasil memastikan bahwa pria gendut yang sedang mereka ikuti memanglah si Koo Daniel, target yang mereka cari. Tim agen khusus termasuk Yeonju berhasil mengikuti Koo Daniel hingga ke sebuah apartemen. Di sini Yeonju mengikutinya sampai ke dalam lift. Namun ternyata Koo Daniel ini mulai curiga dengan kehadiran Yeonju yang selalu ada di dekatnya. Saat Koo Daniel bertanya kepada Yeonju siapakah dirinya, seluruh tim sempat khawatir jika keberadaan Yeonju telah terungkap. Namun ternyata Koo Daniel hanya menawarkan sebuah kupon diskon kepada Yeonju. Setelah mereka berdua masuk ke dalam lift, Koo Daniel tidak lepas memperhatikan Yeonju dengan tatapan haus akan gembus hangat. Lalu saat lift berhenti, Yeonju sengaja menjatuhkan koinnya untuk melihat nomor kamar dari si Koo Daniel. Dengan memiliki informasi tentang nomor kamar itu, Yeonju berhasil menyelesaikan bagian tugasnya. Tim selanjutnya mengambil alih dengan memasang CCTV di berbagai sudut ruangan. Dia memastikan bahwa setiap gerak-gerik Koo Daniel dapat terus dipantau tanpa adanya celah. Scene berpindah ke James yang bukan hanya ahli strategi tetapi juga seorang jenius. Dengan cepat dia menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membobol dan meretas pasar saham. Dia menghubungi para anak buahnya untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Di sisi lain, kepolisian sedang menyelidiki kematian seorang pria yang dibunuh oleh James di apartemennya. Direktur Lee dan Detektif Hwang telah tiba di apartemen korban. Meskipun tidak ditemukan bukti langsung tentang si pembunuh, Detektif Hwang curiga karena korban sering mengambil foto orang dari jendela.
Detektif Wang menyuruh timnya untuk mencari bukti sekecil apapun. Dan dia juga menduga bahwa korban mungkin telah melihat sesuatu dari atap gedung. Sementara itu, Yeonjo menggeledah isi tempat sampah milik Daniel. Detektif Wang juga menyusun sejumlah potongan kertas yang telah disobek-sobek dari tempat sampah. Setelah mereka menyusun kembali potongan itu, mereka menyadari itu adalah angka-angka yang menyerupai permainan Sudoku. Lalu mereka mencoba untuk mempelajari angka-angka itu yang ternyata adalah alamat sebuah perusahaan saham. Kini fokus penyelidikan berpindah ke terkaitan antara alamat perusahaan saham itu. Keesokan harinya, tim penyelidik khusus terus mengawasi Daniel yang terlihat meninggalkan tempatnya dengan taksi menuju ke sebuah pabrik tua. Mereka mengamati dari kejauhan, berusaha mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pertemuan di sana. Ternyata orang-orang itu sedang merencanakan untuk meretas sebuah perusahaan saham. Di pertemuan itu, para agen mencoba meretas sambungan telepon yang terhubung. Namun, sulit untuk dikonfirmasi dari mana asal telepon itu. Di sisi lain, James mendengarkan percakapan para anggotanya melalui telepon. Dia lalu menyadari keberadaan seseorang yang tampak mencurigakan. Detektif Wang juga sempat melihat James, namun dia tidak menyadari dan melewatkannya begitu saja. Di saat yang bersamaan, tim detektif telah tiba di gedung bursa saham. Dan James pun berada di atap gedung sebelah. Dia kemudian melihat orang mencurigakan yang sebelumnya dilihatnya berada di depan gedung itu. Menyadari bahwa rencananya mungkin saja sudah bocor, James segera memutuskan untuk membatalkan operasi kali ini. Sementara itu, Yeonjo dan Detektif Wang menyadari bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan dari para penjahat. Lalu, mereka yang berada dari dalam gedung mencoba naik ke atapnya. Mereka yakin jika dalang dari semua kasus ini ada di sana. Sedangkan James yang telah bersiap untuk melarikan diri bergerak cepat menuruni tangga hingga menimbulkan suara langkah kaki yang akhirnya terdengar oleh Detektif Wang. Menyadari bahwa ada seseorang yang menunggunya di bawah tangga, James pun merubah strategi dengan berjalan pelan agar menghindari membuat suara. Lalu James memilih untuk memecahkan sebuah jendela dan kabur melaluinya. Aksi ini menyebabkan Detektif Wang kehilangan jejak James. Yeonjo diberi petunjuk untuk mendekati lokasi James terakhir kali terlihat dalam upaya untuk menemukan jejaknya. Detektif Wang juga ikut dalam pencarian. Dia dibantu dengan rekaman CCTV yang menjangkau setiap sudut kota. Di sisi lain, beberapa polisi sedang siap untuk menanggapi para penjahat di dalam mobil. Mereka juga menyiapkan jebakan dan mengatur lalu lintas untuk mengarahkan mobil itu ke dalam perangkap. Penjahatnya mencoba melawan, namun akhirnya ia menyerah setelah terkepung. Dalam kejadian itu, salah satu penjahat terkena tembakan dan mobil lain yang mencoba melarikan diri ditangkap setelah pengejaran yang intens. Sementara itu, Yeonjo dan Detektif Wang masih mencari James yang berhasil lolos. Berkat tim di kantor polisi, mereka pun berhasil melacak nomor telepon James. Mereka lalu mencoba memancingnya dengan telepon. Yeonjo dan Detektif Wang mencari siapapun yang menerima telepon di area itu. Tapi di sini James menyadari jika dia sedang dijebak. Dia lalu membuang teleponnya dan menggunakan ponsel lain untuk berkomunikasi. Saat itu Yeonjo melihatnya dan langsung mengejar. Di sisi lain, polisi dan penjahat terlibat dalam baku tembak. Dalam kekacauan itu, 2 orang berhasil melarikan diri, sementara yang lain terluka akibat tembakan dan kecelakaan. Namun akhirnya, semuanya berhasil ditangkap tanpa kesempatan untuk melarikan diri lagi. James yang mengetahui kejadian ini lewat siaran televisi di pinggir jalan tidak menyadari bahwa Detektif Wang sudah mengetahui keberadaannya dan juga mengikutinya. Namun James cepat menyadari bahwa dia sedang diikuti dan berusaha mengelabuhinya. Kemudian tugas mengikuti James diserahkan kepada Yeonjo. Dia bekerja sama dengan seorang rekan yang menyamar sebagai polisi lalu lintas. Mereka mencoba menghentikan James dengan alasan menyeberang jalan sembarangan.
Namun saat diminta identitas, James segera mengenali bahwa polisi itu sebenarnya adalah agen khusus yang mengejarnya. Sedangkan dari kejauhan, Yonju melihat rekan kerjanya tiba-tiba berhenti dan jatuh. Dia pun terluka parah akibat tusukan di lehernya. Yonju terkejut melihat rekannya terluka, tapi dia tetap diminta untuk terus mengejar James. Di sisi lain, dia tidak bisa meninggalkan rekannya yang sedang terluka itu. Untunglah detektif Wang segera datang untuk mengambil alih pengejaran terhadap James. Namun sayangnya, James telah lenyap dari pandangannya. Mereka langsung masuk ke rumah sakit. Yonju merasa bersalah bercampur sedih karena tidak menyangka jika peristiwa itu terjadi. Selang beberapa saat, dokter bedah kemudian muncul. Dia memberitahu mereka bahwa rekannya tidak bisa diselamatkan. Di sisi lain, pria tua yang kerap berurusan dengan James sadar bahwa rencana James tidak akan berjalan mulus. Dia berpendapat bahwa kegagalan berarti mati. Kemudian, saat James tiba di tempat pria tua itu, dia dihadang oleh pria-pria yang telah menunggunya. Meskipun terkepung, James berhasil mengalahkan mereka satu demi satu. Akhirnya setelah pertempuran itu, dia berhadapan langsung dengan sang pria tua yang selama ini memberinya misi. Tanpa ragu, James membunuhnya. Singkat cerita, Yonju masih mengurung diri di kamarnya karena terpukul oleh kematian rekan kerjanya. Di tengah kesendirian, teleponnya tiba-tiba berdering, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Saat memandangi kartu identitasnya, dia justru teringat pernah melihat James saat ujian awal di kereta. Hal ini pun membuatnya tahu akan petunjuk keberadaan James ini. Yakin dengan ingatannya, Yonju pun berhasil menemukan James yang baru saja keluar dari minimarket dan mulai mengikutinya lagi. Sambil memantau, dia menghubungi timnya untuk memberitahu posisi James. Ketika itu James berhenti di sebuah restoran untuk mengambil paspor dan senjata. Yonju terus mengawasinya dari kejauhan. Setelah James menyelesaikan urusannya, dia langsung mendekati Yonju. Dia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Walaupun Yonju berusaha menyangkal, tetapi James merasa bahwa dia yakin Yonju adalah agen khusus. Lalu situasi pun semakin tegang saat detektif Wang tiba-tiba muncul di tempat kejadian. James secara diam-diam mengambil sebuah pisau dan segera meninggalkan lokasi itu. Detektif Wang langsung beraksi mengikuti James yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, Yonju yang baru saja menyadari jika James mengambil pisau makan, langsung bergegas untuk menemui Huang. Sesaat kemudian, James mencoba menyerang Huang dengan pisau yang sudah diambilnya, dan dia telah melukainya. Saat Yonju datang, dia mendapati detektif Wang telah terluka. Namun, detektif Wang tetap menyuruhnya untuk terus mengejar James sambil menunggu kedatangan bantuan medis. Dengan cepat, Yonju berlari dalam guyuran hujan untuk mencarinya. Namun, pandangannya terbatas dan ini membuat pencariannya menjadi sulit. Setelah hujan reda, pandangannya membaik dan dia berhasil menemukan James lagi. James yang merasa diikuti mencoba mengelabuhi dengan naik kereta, tapi kemudian dia turun kembali. Yonju pun mengikuti langkahnya. Karena ponselnya tertinggal, Yonju terpaksa mengambil ponsel seseorang untuk menghubungi rekannya. Saat itu, detektif Wang menemukan petunjuk baru. Dia menemukan bahwa James bersembunyi di sebuah tempat rahasia di stasiun bawah tanah. Yonju sekarang sudah masuk ke dalam lorong dan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan rekannya. Namun, ketika Yonju tiba di dekat rel kereta, James tiba-tiba muncul dan berhasil menangkapnya sebagai sandera. Tim keamanan yang lain juga tiba untuk mencari James. Tapi aksi James ini terlalu cepat, bahkan dia berhasil menembak satu anggota polisi di lokasi. Kesempatan melawan pun datang saat kereta yang mendekat membuat James teralihkan perhatiannya. Memanfaatkan momen itu, Yonju pun melancarkan serangan dengan berusaha menusuk kaki James.
Namun, James dengan cepat melompat ke sisi rel lain dan berusaha melarikan diri. Hingga ujung terowongan, James mendapati bahwa detektif Wang telah menunggunya. Meski sebuah kereta sedang mendekat dari belakangnya, dia tetap memilih untuk bertahan dan sebuah baku tembak pun terjadi. 실전 사격 한번 해보자. Untungnya, Huang selamat dari insiden itu karena kereta yang mendekat berada dari jalur sebelah. Akhirnya misi mereka berhasil, otak kejahatan yang telah lama mereka kejar juga berhasil ditangkap. Di akhir film, Yunju bersama rekannya mengenakan seragam kepolisian untuk memberikan penghormatan terakhir atas rekannya yang telah gugur. Segera setelah itu, mereka pun diberikan misi baru. Kini, mereka terlihat sedang menyelidiki seorang pria yang sering terlihat membawa tas dan menjadi target operasi mereka berikutnya. Jemput pacar naik sepeda berkarat. Makasih udah nonton sampai tamat.